Shalom dan berjumpa kembali dengan saya Friendly Matindas di dalam acara topik Touching Heaven, Changing Life. Di edisi perdana kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menyentuh surga dan mengubah kehidupan kita. Dan kita akan mempelajari Touching Life selama 49 hari. Karena dalam waktu 49 hari kita bisa belajar satu habit atau satu kebiasaan yang akan mengubah hidup kita. Terutama kehidupan saya ketika saya mempelajari tentang Touching Heaven, Changing Life, itu mengubah seluruh kehidupan saya untuk bagaimana kita melihat Tuhan dan bagaimana identitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa berlama-lama kita akan lanjut di sesi yang pertama ini. Kita akan belajar tentang bagian yang pertama atau tujuan utama keintiman kita dengan Tuhan. Ya, kita mulai di hari yang pertama. Tuhan rindu bergaul karib dengan kita. Ketika masih muda, ya, dan baru saja bertobat, di dalam bukunya D.L. Moody pernah mengajak anak-anak jalanan untuk memenuhi setiap bangku-bangku yang ada di dalam gereja yang ada di Boston yang agak aristokratis. Hal ini membuat gerah para anggota yang lainnya yang sudah lama beribadah di dalam gereja itu. Nah, ketika Moody pertama kali bergabung di gereja itu, majelis-majelis gereja itu merasa keberatan dengan pemikiran dia mengajak anak-anak jalanan untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong. Saran mereka dia mau untuk berdoa juga untuk mereka mengira bahwa karena saran mereka itu untuk jangan mengajak orang-orang yang di jalanan untuk memenuhi bangku gereja. Akan tetapi sebulan kemudian Moody datang kembali menemui majelis gereja dan berkata, apakah kamu sudah menuruti saran dari kami untuk berdoa aja, nggak usah ngajak-ngajak orang-orang yang ada di jalanan untuk memenuhi bangku-bangku gereja. Apakah kamu sudah mendoakannya? Mereka bertanya kepada D.L. Moody. Jawab D.L. Moody, sudah. Dengan nada yang pelan dia berkata, apakah Tuhan sudah memberikan petunjuk? D.L. Moody menjawab, ya. Jawab Moody, Tuhan menghibur saya supaya tidak terlalu sedih karena dia sendiri sudah berusaha untuk masuk ke gereja ini sejak 20 tahun yang lalu tetapi ditolak. Maksudnya apa? Nah, ketika Moody berkata bahwa gereja ini 20 tahun yang lalu ditolak oleh gereja, karena apa? Mereka hanya berpikir bahwa gereja itu hanya tempat-tempat orang yang kudus, tempat-tempat orang yang beriman. Tetapi ternyata orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan rindukan, tetapi selama ini mereka ditolak oleh gereja. Nah, di dalam pandemi kali ini, ya, kita melihat ada begitu banyak gereja-gereja yang tutup, ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa datang ke gereja karena PSBB, karena tidak bisa datang ke tempat ibadah. Tetapi luar biasanya apa? Tuhan mengembalikan esensi dari gereja yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang esensi gereja yang sesungguhnya? Karena di dalam gereja yang sesungguhnya kita tidak perlu datang ke gereja, kita tidak perlu datang ke suatu tempat untuk kita disebut sebagai jemaat Tuhan. Tetapi kitalah adalah gereja itu sendiri, ya, di mana Tuhan mau dia bergaul karib dengan kita, bukan di gedung-gedung gereja saja, walaupun itu baik. Tetapi ketika kita tidak bisa datang ke gereja, apa yang terjadi? Kita bisa beribadah di rumah, kita bisa dekat dengan Tuhan lewat pandemi ini. Artinya apa? Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tidak terbatas oleh tembok-tembok gereja, tapi dia mau berurusan dengan pribadi, bebas pribadi. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan
bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, akan melihat bagaimana Tuhan membukakan kita bahwa Tuhan itu hadir bukan hanya di gedung gereja, tapi Dia hadir di setiap pribadi-pribadi. Baik Anda yang menyaksikan di rumah, dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati Tuhan dan bergaul karib dengan Dia. Tapi selama ini kita dibatasi dengan persepsi kita yang lama. Manapun Anda berada, Anda bisa bergaul karib dengan Tuhan. Apapun di dalam pekerjaan, Anda bisa bergaul karib dengan Dia. Bagaimana caranya? Ya, cukup Anda tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan lewat pekerjaan, lewat bisnis, lewat hidup saya? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Ya, kita tanya di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, atau hanya sebatas seminggu sekali? Tapi Tuhan mau kita setiap hari, 1 kali 24 jam kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Itulah kita bergaul karib dengan. Kita bisa mulai dengan Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lewat ayat yang kita baca. Ya, kita bisa berkata bahwa seperti apa sih jalan Tuhan itu dalam kehidupan saya, ya. Dan bagi siapa sajakah Tuhan seperti itu? Teman-teman bisa lihat di dalam ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-10. Nah, hal apa yang Daud lakukan supaya dia takut akan Allah? Dan yang ketiga, apakah berkat-berkat yang akan Anda terima oleh orang-orang yang takut akan Tuhan? Teman-teman bisa lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan teman-teman juga bisa lebih dalam lagi di dalam perenungan di dalam Mazmur ini. Teman-teman bisa cek, koreksi dosa-dosa apakah yang harus saya bereskan dengan Tuhan dan sesama. Teman-teman bisa buat perencanaan untuk memikirkan pikiran-pikiran dosa sepanjang hari ini sejak sekarang. Coba teman-teman tuliskan apa saja sebenarnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, teman-teman bisa lakukan itu menjadi rutinitas untuk apa? Supaya teman-teman bisa bergaul karib dengan Tuhan. Nah, lewat itu, lewat kejadian, lewat apa yang Bapak Ibu alami, itu bisa saja Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, berdoalah dan serahkan diri kepada Tuhan, sembah Dia. Dan setiap pemikiran-pemikiran dari dosa itu teman-teman serahkan sama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Dan di hari yang pertama ini kita belajar bahwa bergaul karib dengan Tuhan itu bukan berbicara soal ruang dan waktu, tetapi dimanapun, kapanpun Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan saudara. Dan biarlah renungan kita yang singkat ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kepada siapakah kita akan menceritakan setiap berkat Tuhan? Mungkin selama ini kita hanya bergosip, mungkin selama ini kita hanya menceritakan hal-hal negatif, jelek-jelekan pemerintah, kita menjelek-jelekan orang lain. Tapi hari ini mulailah ubah habit kita, kebiasaan kita untuk bergaul karib dengan Tuhan dan menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Bisa keluarga kita, bisa suami kita, bisa istri kita, anak-anak kita, buat orang-orang terdekat kita, buat orang lain yang bertemu dengan kita. Pasti ada rencana Tuhan yang besar. Nah, sebab itu mulailah di hari yang pertama ini untuk kita bergaul karib dengan Tuhan, dengan berfokus hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.